Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penampilan ketangkasan, kemahiran, dan profesionalisme prajurit Tentara Nasional Indonesia. Para prajurit TNI ini secara simultan akan menampilkan berbagai ketangkasan, baik secara perorangan maupun kelompok. His Excellency Mr. President of the Republic of Indonesia, distinguished guests, ladies and gentlemen, please welcome the ability and skill performance of the Indonesian Armed Forces soldier. Penampilan ketangkasan akan diawali dengan taktik tempur Sikes, yang merupakan salah satu cara infiltrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia dari laut. Tampak di perairan, di hadapan para hadirin, akan terjun prajurit Tentara Nasional Indonesia yang sudah terlatih dan dibanggakan. Satu, dua, tiga, empat, prajurit TNI telah aman terjun ke laut. Selanjutnya bergerak dengan sigap dan senyap ke dalam lautan. Keterampilan ketangkasan prajurit berikutnya adalah mobilisasi pasukan lintas heli ke daerah musuh melalui metode pasruk. Dengan disimulasikan sasaran strategi musuh yang di suatu daerah yang berada di sebuah area terpencil dan sulit untuk dijangkau melalui darat. Para pasukan akan terjun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, para prajurit TNI telah dengan aman dan selamat meluncur turun dari heli menggunakan teknik pasruk. Selanjutnya, pasukan bergerak menuju daerah pertempuran musuh di pantai untuk segera dieliminasi. Turut memeriahkan pada demonstrasi kali ini, akan kita saksikan bersama unjuk kemampuan prajurit-prajurit TNI dalam demonstrasi terjun statik laut. Para peterjun ini berasal dari prajurit pilihan. Penerjunan pada pagi hari ini didukung oleh pesawat CN-295 dengan call sign Sombrani Flight di ketinggian 1000 feet yang diawaki oleh Letnan Kolonel Penerbang Trinanda Hasan dari Skadron Udara 2, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Untuk membentuk suatu postur TNI yang handal, kuat, dan mampu menghadapi berbagai tugas dalam medan yang berbeda, maka diperlukan suatu latihan fisik yang dilaksanakan secara terprogram dan bertingkat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita arahkan pandangan ke arah tower crane sebelah kiri mimbar. Tim pendaki serbu prajurit TNI pilihan menampilkan beberapa kemampuan yang dilakukan oleh satuan-satuan aksi khusus. Di antaranya, melaksanakan free climbing, menembak plamet, memanjat jubar dada, rayapan tali satu, dan rappelling sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki prajurit TNI yang handal dari Satuan Para Kopassus TNI Angkatan Darat dan Inte Tempur Kostrad. Selanjutnya, penembakan tali menggunakan alat khusus yaitu plamet. Alat ini didesain khusus untuk dapat menembakkan tali ke atas bangunan ataupun gedung sampai ketinggian
ketinggian 100 meter. Selanjutnya akan kita saksikan bersama demonstrasi halang rintang laut oleh prajurit TNI pilihan. Halang rintang laut ini memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri, di mana para prajurit ini dituntut bukan hanya hebat di darat, tetapi juga di air. Diadopsi dari kegiatan yang sering ditemukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut. Selanjutnya 2 orang prajurit TNI pilihan melaksanakan naik tali dengan menggunakan teknik khusus, yaitu yang disebut dengan jumaring. Adapun jumar adalah alat ascending yang digunakan dengan cara didorong ke atas secara manual mengandalkan kekuatan lengan prajurit. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita alihkan pandangan ke langit dermaga Indah Kiat Banten. Ke-72 peterjun secara berurutan keluar dari persara dan akan mendarat di tempat ini. 72 peterjun melambangkan usia TNI di masa pengabdiannya saat ini kepada bangsa Indonesia memasuki usia ke-72. Selanjutnya di depan kita telah tergelar 9 perahu karet yang akan disusun secara bertingkat, digunakan sebagai titik pendaratan 15 peterjun handar. Mereka akan unjuk keterampilan terjun akurasi atau ketepatan mendarat. Mereka dibentuk bukan untuk menjadi Superman, tetapi mereka menjadi super tim yang tangguh. Mereka akan melaksanakan pergeseran dengan renang tempur vulture. Lalu mereka akan menghadapi rintangan apnea, di mana mereka akan melaksanakan skydive cepat. Rintangan keempat, mereka akan melaksanakan naik turun perahu karet. Di sini diperlukan kekompakan dan kerjasama tim. Selanjutnya, pada rintangan kelima, mereka akan melaksanakan dambut perahu karet dan diteruskan dengan mendayung. Touchdown! 1, 2, 3, 4 peterjun telah mendarat dengan selamat. Hadirin sekalian, pendaratan ini membutuhkan latihan yang keras dan konsentrasi yang tinggi, disertai insting yang tajam di dalam memperkirakan arah dan kecepatan angin. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita kembali alihkan pandangan ke langit yang biru cerah. Para peterjun TNI telah merayang di udara. Prajurit TNI pilihan dari Satuan 81 Kopassus dan Inti Tempur Kostrad menggunakan teknik tandem master. Jumlah 6 peterjun dengan membawa 6 ekor satwa yang bermanuver di udara. Sementara itu, kita layangkan pandangan ke sektor kiri, di mana prajurit dari Taipur, Denjaka, dan Intai Amfibi Korps Marinir melaksanakan demonstrasi river crossing. Touchdown! Ya, telah 6 sampai dengan 7 peterjun telah mendarat dengan selamat dan tepat di atas perahu karet. Perlu hadirin ketahui bahwa terjun payung ini dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu HAHO, High Altitude High Opening, dan HALO, High Altitude Low Opening. Sementara itu, mari kita saksikan di sebelah kanan tower tampak prajurit TNI pilihan akan melaksanakan rayapan tali di atas setulas tali, di mana tali tersebut diikatkan pada ketinggian di atas 50 meter. Di dalam aksi khusus ini, rayapan dilakukan dari satu tower ke tower lainnya. Teknik ini juga digunakan sebagai salah satu infiltrasi ke sasaran dengan cepat dan senyap.
Selanjutnya masih di atas tower crane kita saksikan prajurit TNI pilihan melaksanakan rappelling dari ketinggian 50 meter di atas laut. Teknik rappelling ini menggunakan leg back sehingga tali yang digunakan tidak terulur ke bawah yang dapat menjaga kerahasiaan dalam suatu operasi. Dalam melaksanakan aksi ini, prajurit TNI pilihan harus mampu mempertimbangkan kecepatan jatuh berdasarkan tinggi gedung atau bangunan sehingga memiliki waktu yang tepat saat melaksanakan pendaratan. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa peterjun ini berasal dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan peterjun gabungan wanita Tentara Nasional Indonesia. Satu persatu para Srikandi TNI telah mendarat dengan aman dan selamat di dermaga ini. Masih di sektor kiri podium, prajurit komando dari Denjaka dan pasukan kata TNI Angkatan Laut mendemonstrasikan tactical vertical visit board start and seizure dengan metode automatic ascender. Teknik infiltrasi yang didemonstrasikan ini bertujuan untuk memasuki kapal yang sedang dikuasai oleh musuh. Hadirin sekalian, terjun free fall digunakan dalam pelaksanaan operasi tempur, yaitu sebagai media infiltrasi udara yang membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kesenyapan serta unsur pendadakan yang efektif. Selanjutnya kembali di langit biru yang cerah, para peterjun pembawa satwa bermanuver di udara, mengambil final position untuk landing dan siap mendarat. Tampak satu persatu prajurit dari Satuan 81 Kopassus dan Inti Tempur Kostrad melakukan persiapan pendaratan taktis. Terjun dengan membawa satwa ini merupakan salah satu teknik infiltrasi udara yang dilakukan dalam pelaksanaan operasi khusus. Menjadi kebanggaan kita bersama, di mana free fall satwa yang dilakukan oleh tim aksi khusus Kopassus merupakan kali pertama di Indonesia, bahkan di Asia. Hadirin sekalian, masih tampak di atas dermaga. Para peterjun menghiasi dermaga ini warna-warni semakin memeriahkan hari jadi TNI yang ke-72 tahun ini. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama 6 peterjun TNI pilihan telah mendarat dengan sempurna dengan membawa satwa berjenis Belgian Malinois. Dilanjutkan melaksanakan aksi khusus melumpuhkan teroris. Saat ini tampak di hadapan kita, prajurit-prajurit dari Satuan Aksi Khusus telah melakukan persiapan, memperkiraan keadaan sasaran dalam menentukan faktor taktis dan strategis selanjutnya. Prajurit-prajurit ini memiliki kemampuan operasi khusus, baik di darat, laut, maupun udara. Sementara di hadapan kita telah terlihat 2 unit mobil yang dikendarai 4 orang teroris yang tengah melakukan penyerangan terhadap 1 orang sandera di dalam kendaraan. Taktik penyerangan satwa ini merupakan operasi yang melibatkan Satuan 81 Kopassus dan Inti Tempur Kostrad. Di dalam operasi khusus ini dilakukan dengan cepat dan tangkas. 6 peterjun dengan membawa satwa menyerang secara langsung, melepaskan satwa penyerangnya untuk melumpuhkan teroris dan membebaskan sandera yang berada di dalam mobil.
Hadirin sekalian, mari kembali kita arahkan pandangan kita ke langit. Tampak di atas kita bendera-bendera kebanggaan kita yang terdiri dari bendera Kartika Eka Paksi TNI Angkatan Darat, bendera Jales Veva Jayamahe TNI Angkatan Laut, bendera Swabwana Paksa TNI Angkatan Udara, bendera Tridharma Eka Karma Mabes TNI, dan bendera kebanggaan kita Sang Merah Putih Indonesia. Perlahan-lahan dengan pasti disertai konsentrasi yang tinggi, peterjun yang membawa bendera dari TNI Angkatan Darat mencoba untuk melaksanakan pendaratan dan touchdown, mendarat dengan sempurna. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa berbagai jenis parasut ini yang digunakan adalah parasut jenis cyber, klasik, parafoil, M9, UM yang biasa digunakan dalam event olahraga ketepatan mendarat. Tampak perlahan-lahan bendera Jales Veva Jayamahe TNI Angkatan Laut mencoba untuk melaksanakan pendaratan dan happy landing, mendarat dengan sempurna. Disusul berikutnya bendera dari TNI Angkatan Udara Swabwana Paksa. Touchdown. Mari kita berikan tepuk tangan bagi para peterjun-peterjun dari Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya kita saksikan di sebelah kiri podium di atas tower crane. Dalam aksi khususnya, telah bersiap prajurit TNI pilihan akan meluncur ke bawah dari ketinggian 50 meter dengan teknik head down, yaitu dengan kepala terlebih dahulu ke bawah agar prajurit selalu waspada dalam melihat sasaran. Selanjutnya menyusul di belakang bendera Mabes TNI Tridharma Eka Karma mencoba untuk melaksanakan pendaratan dan touch the ground, happy landing. Hadirin sekalian, bendera Sang Merah Putih Indonesia happy landing, mendarat dengan sempurna. Kami adalah manusia-manusia yang terlahir dari bumi pertiwi, berdiri tegak dalam bungkusan semangat membara. Kami bukan terhebat, tetapi kami manusia-masia terlatih. Salam kebanggaan kami, kesatria-kesatria tangguh dari tengah samudra. Dirgahayu ke-72 Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat, TNI kuat.